Air es itu membekukan tubuhku, tapi tamparan suamiku jauh lebih menyakitkan hingga ke tulang. Dia pikir aku lemah dan bodoh tak berdaya. Besok, aku akan memasak jamuan terakhir untuknya. Saat dia melihat siapa tamunya nanti, senyum angkuhnya akan lenyap seketika. Duniaku mungkin hancur malam ini, tapi percayalah, dunianya akan tamat lebih dulu di tanganku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bunyi tamparan itu terdengar begitu keras, memecah kesunyian ruang makan yang seharusnya hangat. Rasanya pipiku seperti terbakar api, panas dan perih yang menjalar hingga ke telinga. Kepalaku tersentak ke samping, rambutku yang sudah kusut semakin berantakan menutupi sebagian wajahku. Aku terdiam, terpaku di tempatku berdiri, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Tangan suamiku, tangan yang dulu berjanji akan melindungiku, baru saja mendarat kasar di wajahku. Napas suamiku memburu, matanya melotot tajam seolah ingin menelanku hidup-hidup. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak-ledak. Di atas meja makan, piring berisi ikan gurame asam manis yang sudah kusiapkan dengan susah payah tergeletak begitu saja, tak disentuh sedikitpun. Hanya karena satu hal sepele. Hanya karena lidahnya merasa bumbunya sedikit kurang pas. Dasar istri tidak berguna. Bentaknya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Seharian di rumah, kerjaan cuma masak. Itu pun tidak becus. Asin. Kamu mau membunuhku pelan-pelan dengan darah tinggi. Hah? Aku memberanikan diri menatapnya. Mataku terasa panas menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Bibirku gemetar saat mencoba membela diri. Mas, aku sudah mencicipinya tadi. Rasanya pas. Mungkin lidah Mas yang sedang tidak enak karena lelah. Diam, potongnya kasar. Berani kamu membantahku? Kamu pikir siapa yang cari uang di rumah ini? Aku. Kamu itu cuma menumpang hidup. Makan dari uangku, tidur di rumahku, pakai baju dari keringatku. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau dapur yang kugunakan tadi pagi. Rumah ini? Uangnya? Ingin sekali aku tertawa keras di depan wajahnya saat itu juga. Dia lupa, atau pura-pura lupa, sertifikat rumah mewah tempat kami bernaung ini tertulis atas nama siapa. Dia lupa mobil yang terparkir di garasi itu dibeli dengan uang siapa. Tapi aku menahannya. Belum saatnya. Aku hanya menunduk, meremas ujung dasterku yang sudah lusuh. Belum puas dengan caci makinya, suamiku menyambar teko air yang ada di tengah meja. Teko itu berisi air es yang baru saja keluarkan dari kulkas, lengkap dengan bongkahan es batu di dalamnya. Tanpa aba-aba, dia menyiramkan seluruh isi teko itu ke arahku. Biur. Dingin. Luar biasa dingin. Air es itu mengguyur kepalaku, membasahi wajah, rambut, hingga merembes ke seluruh pakaianku. Aku tersentak kaget. Napasku tercekat karena kejutan suhu yang tiba-tiba berubah drastis. Butiran es batu berjatuhan di lantai, dan beberapa tersangkut di bahuku. Tubuhku seketika menggigil hebat. Bukan hanya karena dinginnya air, tapi karena dinginnya hati laki-laki di hadapanku ini. Itu biar otakmu dingin, serunya dengan nada puas yang menjijikkan. Dia meletakkan teko kosong itu dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi klontang yang nyaring. Sadar diri, Anjani. Kalau bukan karena aku yang memungutmu dan menikahimu, kamu mungkin sudah jadi perawan tua yang tidak laku. Aku mengusap wajahku yang basah kuyup. Air menetes dari daguku, bercampur dengan air mata yang akhirnya tak terbendung lagi. Rasanya sakit sekali. Harga diriku diinjak-injak tepat di dasar lantai. Aku melihat dia mengambil serbet makan, mengelap tangannya seolah baru saja menyentuh sampah yang kotor. Dengar baik-baik, ucapnya lagi, kali ini suaranya merendah tapi penuh ancaman yang mengerikan. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, membiarkan aku mencium aroma parfum mahalnya yang bercampur bau rokok. Besok malam, bos besarku akan datang makan malam di sini. Pak Damar. Ini kesempatan terakhirku untuk mendapatkan promosi manajer area. Aku mau kamu masak yang benar. Masak yang enak, yang mewah. Jangan bikin malu aku. Dia menunjuk hidungku dengan telunjuknya yang keras.
Kalau sampai besok ada satu saja kesalahan, kalau sampai masakannya tidak enak, atau rumah ini tidak bersih saat dia datang, kamu angkat kaki dari sini. Kamu tidur di teras selamanya. Mengerti kamu? Aku tidak menjawab. Bibirku terlalu kaku karena kedinginan. Gigiku bergemeretuk. Melihat aku diam saja, dia mendorong bahuku hingga aku terhuyung ke belakang dan menabrak lemari piring. Jawab, bentaknya. Iya, Mas, aku mengerti. Jawabku terbata-bata, suaraku parau. Bagus. Sekarang bersihkan kekacauan ini. Aku mau tidur. Jangan berisik. Dia membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan ruang makan tanpa menoleh sedikit pun. Langkah kakinya terdengar tegas menaiki tangga menuju kamar utama. Kamar kami. Kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang damai, kini terasa seperti neraka bagiku. Sepeninggal dia, aku merosot ke lantai. Kakiku lemas tak bertulang. Air es yang membasahi bajuku mulai meresap ke kulit, membuatku menggigil semakin hebat. Lantai keramik ini terasa dingin, tapi hatiku jauh lebih beku. Aku memeluk lututku sendiri, mencoba mencari sedikit kehangatan yang tersisa. Mataku menatap nanar pada genangan air di sekelilingku. Ada potongan wortel dan bawang yang terlempar dari piring saat dia menggebrak meja tadi. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang istri, pewaris tunggal kekayaan ayahnya, kini duduk di lantai dapur basah kuyup seperti tikus got, dihina oleh suami yang tidak punya apa-apa selain gengsi setinggi langit. Ironis sekali, sungguh sebuah lelucon kehidupan yang pahit. Rangga, suamiku itu, selalu berkoar-koar di depan teman-temannya bahwa dia adalah kepala keluarga yang sukses, yang menghidupi istrinya Mbak Ratu. Padahal, untuk membeli bensin mobilnya saja dia sering diam-diam mengambil uang dari dompetku. Dan aku, karena cinta buta yang bodoh, selama ini membiarkannya. Aku membiarkan dia merasa menjadi raja di istana yang kubangun sendiri. Tapi malam ini berbeda. Tamparan tadi seolah membangunkan aku dari tidur panjang. Siraman air es ini seolah mencuci otakku yang selama ini keruh oleh rasa sabar yang tak berujung. Aku merasakan kepalaku mulai pening. Hidungku tersumbat dan tenggorokanku gatal. Sepertinya aku mulai demam. Tubuhku memang tidak kuat terkena dingin yang ekstrim, dan Rangga tahu itu. Dia tahu aku punya riwayat asma jika kedinginan, tapi dia tetap melakukannya. Dia sengaja. Dia ingin menyakitiku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba berdiri. Kepalaku berputar-putar. Aku harus membersihkan ini semua. Jika tidak, besok pagi dia akan mengamuk lagi jika melihat lantai masih basah. Aku mengambil kain pel dengan tangan gemetar. Setiap gerakan terasa menyiksa. Sendi-sendiku linu, dan dadaku mulai terasa sesak. Sambil mengepel lantai, air mataku terus menetes, bercampur dengan air pel yang keruh. Aku teringat ibu. Ibu yang selalu memanjakanku, yang tidak pernah membiarkan nyamuk menggigitku sedikit pun. Maafkan Anjani, ibu. Anjani salah memilih pendamping hidup. Anjani sudah mengecewakan ibu dan almarhum ayah. Malam itu, setelah selesai membersihkan ruang makan, aku tidak berani masuk ke kamar utama. Aku takut melihat wajahnya. Aku takut jika aku batuk atau bersin, dia akan bangun dan memukulku lagi. Akhirnya, aku menyeret langkahku ke kamar tamu di lantai bawah. Aku mengganti bajuku yang basah dengan daster kering, lalu meringkuk di bawah selimut tebal. Badanku panas tinggi, tapi aku merasa sangat dingin. Menggigil hebat hingga ranjang ikut bergetar. Dalam demamku, aku meracau pelan. Bayangan wajah Rangga yang merah padam terus menghantui. Ancaman, tidur di teras, terngiang-ngiang. Besok. Dia bilang besok adalah hari penentuan. Dia bilang besok Pak Damar akan datang. Sebuah senyum tipis, miris, dan penuh luka terukir di bibirku yang pucat. Rangga, oh Rangga, kamu tidak tahu siapa Pak Damar sebenarnya, kan? Kamu tidak tahu hubungan apa yang kumiliki dengan orang yang kamu sebut bos besar, itu. Kamu meminta aku memasak jamuan besar? Baiklah, suamiku sayang. Akan kumasak jamuan paling istimewa yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Jamuan perpisahan untuk mengantar kejatuhanmu. Malam itu, di tengah demam yang membakar, hatiku membeku sempurna menjadi bongkahan es yang tajam. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi kasihan.
Besok, panggung sandiwara ini akan kututup dengan tepuk tangan yang meriah. Cahaya matahari pagi yang menembus celah gorden kamar tamu terasa menyilaukan mataku. Aku mengerjap-ngerjap, mencoba mengumpulkan kesadaran. Kepalaku masih terasa berat seperti ditindih batu besar, dan seluruh badanku pegal linu. Demam semalam belum sepenuhnya turun, tapi aku memaksakan diri untuk bangun. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Sudah siang bagi seorang istri yang harus melayani suami seperti raja. Aku duduk di tepi ranjang sejenak, memijat pelipisku. Ingatan kejadian semalam langsung menyerbu masuk ke dalam pikiranku. Tamparan itu, siraman air es, dan hinaan itu. Semuanya nyata. Bukan mimpi buruk. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati. Hari ini adalah harinya. Sambil berjalan gontai menuju dapur untuk menyiapkan sarapan, pikiranku melayang mundur ke kejadian 2 bulan lalu. Kejadian yang menjadi akar dari semua rasa sakit ini, momen di mana topeng sempurna Rangga mulai retak di mataku. Waktu itu, suasana rumah sedang sepi. Rangga sedang mandi sepulang kerja, atau setidaknya dia bilang dia baru pulang kerja. Ponselnya tergeletak di atas nakas di samping tempat tidur, sedang diisi daya. Biasanya, aku tidak pernah lancang menyentuh barang pribadinya. Aku menghormati privasinya sebagai suami. Tapi entah kenapa, sore itu ada dorongan kuat dalam hatiku untuk sekadar melihat jam di layar ponselnya. Saat aku menekan tombol kunci layar, sebuah notifikasi pesan masuk muncul di sana. Bukan dari nama kontak yang dikenal, hanya deretan nomor asing. Tapi isi pesannya membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Sayang, tas yang kemarin kita lihat di mall jadi dibeliin kan? Teman-temanku udah pada nanya nih. Jangan lupa transfer ya. Love U. Darahku berdesir hebat. Tanganku gemetar saat memegang benda pipih itu. Sayang, tas, transfer. Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi. Suara gemericik air masih terdengar. Rangga masih lama. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, dan mungkin sedikit bantuan dari Tuhan yang ingin membuka mataku, aku mencoba membuka kunci ponselnya. Polanya masih sama. Bentuk huruf Z, inisial namaku dulu saat kami masih pacaran. Betapa ironisnya. Ponsel terbuka. Dan saat itulah, kotak Pandora itu terbuka lebar. Aku tidak hanya menemukan satu pesan itu. Ada ratusan pesan, foto-foto mesra, dan panggilan video dengan wanita yang sama. Namanya Bella, begitu Rangga menamainya di kontak setelah aku cek lebih dalam. Di galeri foto, aku melihat mereka berdua makan malam romantis di restoran mewah. Restoran yang Rangga bilang terlalu mahal untuk kami datangi saat ulang tahunku bulan lalu. Aku melihat mereka liburan di Bali saat Rangga pamit padaku ada dinas luar kota selama 3 hari. Air mataku menetes tanpa suara saat itu. Tapi kejutan belum berakhir. Jari-jariku terus menelusuri aplikasi lain dengan panik. Aku membuka emailnya. Di sana, di folder kotak masuk, ada sebuah email resmi dari perusahaan tempat Rangga bekerja. Subjeknya tertulis jelas dengan huruf tebal, surat pemberhentian kerja, PHK. Tanggal email itu tertera 3 bulan yang lalu. 3 bulan? Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Jadi, selama 3 bulan ini Rangga sudah menjadi pengangguran? Lalu kemana dia pergi setiap pagi dengan seragam rapi dan tas kerjanya? Kemana dia, lembur, sampai larut malam? Dan dari mana uang yang dia pakai untuk memanjakan wanita bernama Bella itu? Pertanyaan terakhir itu membawa ketakutan baru. Dengan cepat aku membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dia bodoh sekali membiarkan semua password tersimpan otomatis. Aku mengecek riwayat mutasi rekeningnya. Kosong. Saldonya nyaris 0. Tapi ada riwayat transfer masuk yang rutin setiap bulan dalam jumlah besar. Aku mengenali nomor rekening pengirim itu. Itu adalah nomor rekening tabungan bersamaku dan Rangga, rekening yang khusus kuisi dengan uang hasil keuntungan perkebunan dan kontrakan warisan ayah. Rekening yang seharusnya menjadi tabungan masa depan kami, tabungan untuk calon anak kami nanti. Aku segera berlari mengambil ponselku sendiri, mengecek saldo rekening bersama itu. Dan duniaku rasanya runtuh saat melihat angkanya. Ludes. Uang ratusan juta rupiah yang kukumpulkan bertahun-tahun, habis tak bersisa. Terkuras habis. Aku melihat riwayat transaksinya. Penarikan tunai,
transfer ke rekening Rangga, pembayaran kartu kredit, transfer ke butik barang mewah, pembayaran hotel bintang 5. Semuanya menggunakan uangku. Uang warisan ayahku. Rangga bukan hanya berselingkuh. Dia mencuriku. Dia merampok istrinya sendiri untuk membiayai gaya hidup palsunya dan memberi makan selingkuhannya. Dia membohongiku tentang status pekerjaannya, berpura-pura masih menjadi manajer sibuk yang dihormati, padahal dia sudah dipecat karena aku membaca alasan di surat PHK itu, terindikasi melakukan markup anggaran perjalanan dinas. Korupsi kecil-kecilan. Saat itu, rasanya aku ingin mendobrak pintu kamar mandi, melemparkan ponsel itu ke wajahnya, dan mengusirnya detik itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku ingat nasihat almarhum ayah, jangan berperang tanpa senjata. Anjani, kalau kamu mau menang, kamu harus punya strategi. Jika aku melabraknya saat itu, dia pasti akan menyangkal. Dia akan memutarbalikkan fakta, mungkin dia akan bilang itu uang pinjaman, atau dia akan marah dan melakukan kekerasan, seperti yang dia lakukan semalam. Dan yang paling parah, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali uangku atau harga diriku. Aku akan terlihat seperti istri histeris yang cemburuan. Tidak, aku tidak mau jadi korban yang menyedihkan. Aku meletakkan kembali ponsel Rangga di posisi semula, persis seperti tidak tersentuh. Aku menghapus jejak sidik jariku di layarnya. Saat Rangga keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang sambil bersenandung riang, aku sedang pura-pura melipat baju di sudut kamar. Loh, kok diam aja? Yang? Masa apa malam ini? Tanyanya tanpa dosa. Aku memaksakan senyum, senyum paling palsu yang pernah kubuat. Masak sop ayam kesukaan Mas. Jawabku. Wah, mantap. Minggu depan aku ada dinas lagi ya ke Surabaya. Mungkin 2 hari, katanya sambil menyisir rambut di depan cermin. Iya, Mas. Hati-hati ya. Kerja yang rajin biar cepat naik jabatan. Sahutku lembut. Padahal dalam hati aku berteriak. Kerja apa? Dinas apa? Kamu mau menemui pelacur itu lagi pakai uangku? Sejak hari itu, aku berubah. Di depannya, aku tetap menjadi Anjani yang penurut, istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di belakangnya, aku mulai bergerak. Aku mengumpulkan bukti. Aku menyalin semua chat mesranya, memotret surat PHK-nya, mencetak rekening koran yang menunjukkan aliran dana curian itu. Aku menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Dan rasa sakit hati itu, rasanya seperti racun yang perlahan membunuh rasa cintaku. Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa jijik. Setiap kali dia membentakku karena hal sepele, mungkin untuk menutupi rasa insekuritasnya karena sudah tidak bekerja, aku hanya mencatatnya dalam hati sebagai tambahan dosa yang harus dia bayar nanti. Kembali ke masa kini, di dapur yang dingin ini, aku mengiris bawang dengan gerakan cepat. Pisau dapur berkilatan di bawah lampu. Mataku perih bukan karena bawang, tapi karena sisa dendam yang belum tuntas. Rangga, kamu tidak tahu bahwa 2 bulan terakhir ini aku sudah menyiapkan lubang kuburmu. Dan undangan makan malam untuk Pak Damar nanti malam? Itu adalah ideku. Bukan, lebih tepatnya, itu adalah skenarioku. Kamu pikir kamu mengundang bosmu untuk menjilat dan minta jabatan kembali? Salah besar. Aku yang mengatur agar Pak Damar mau datang. Aku tahu kamu panik saat Pak Damar tiba-tiba menghubungimu dan bilang, bersedia mampir untuk makan malam. Kamu pikir itu keberuntunganmu? Kamu pikir doamu terkabul? Tidak, suamiku. Itu adalah umpan. Dan kamu, ikan bodoh yang rakus, sudah memakan umpan itu bulat-bulat. Aku tersenyum miring sambil menumis bumbu. Aroma harum masakan mulai memenuhi dapur. Makanlah yang enak malam ini, Mas, bisikku pada udara kosong. Nikmati kemewahan ini. Karena mulai besok, mungkin kamu hanya akan makan nasi cadong di balik jeruji besi. Tekadku sudah bulat. Sakit fisik akibat tamparan dan siraman air semalam tidak membuatku lemah, justru menjadi bensin yang membakar semangatku. Aku tidak akan mundur lagi. Aku tidak akan menangis lagi. Hari ini adalah hari pembalasan. Sore itu langit Jakarta mendung gelap, sama kelabunya dengan suasana hatiku. 1 minggu setelah aku menemukan bukti perselingkuhan dan kebohongan soal pekerjaannya, aku memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berisiko. Membaca chat saja tidak cukup. Aku butuh senjata,
pamungkas. Sesuatu yang bisa menghancurkan egonya sampai ke akar-akarnya, bukan hanya membuatnya malu. Aku tahu Rangga pamit untuk rapat direksi di sebuah kafe eksklusif di daerah Kemang. Bohong besar, tentu saja. Perusahaannya sudah memecatnya, mana mungkin ada rapat direksi. Aku membuntutinya menggunakan taksi online, mengenakan jaket hoodie kebesaran dan kacamata hitam, penampilan yang jauh dari gaya Anjani yang biasanya anggun dan rapi. Rangga memarkir mobilku, mobil yang dia klaim miliknya, di depan Cafe Le Jardin. Tak lama kemudian, seorang wanita turun dari taksi dan langsung menggelayut manja di lengannya. Bella. Melihatnya langsung membuat perutku mual. Dia memakai tas branded yang kubeli dari uang tabunganku, tas yang Rangga bilang, hilang dicuri orang, saat aku tanya kemana uang di rekening itu pergi. Aku masuk ke kafe itu beberapa menit setelah mereka, memilih meja di pojok yang terhalang pot tanaman besar, namun cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka. Jantungku berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku melakukan hal senekat ini. Sayang, kamu kapan sih ceraikan istri kamu itu? Suara Bella terdengar merajuk. Katanya dia cuma beban. Masa nggak enak? Nggak bisa dandan. Aku capek lo nungguin kamu terus. Rangga tertawa kecil. Tawa yang dulu kucintai, sekarang terdengar seperti suara gagak. Sabar dong, Bel. Kamu pikir gampang? Aku lagi nyari cara biar bisa dapat bagian harta Gonogini yang gede. Rumah itu kan atas nama bapaknya. Tapi kalau aku bisa bikin dia yang salah, bikin dia kelihatan gak becus urus suami, mungkin hakim bakal mihak aku. Tanganku mengepal di bawah meja. Licik. Benar-benar licik. Lagian, lanjut Rangga, nadanya berubah serius dan sedikit cemas. Aku lagi pusing nih. Duit pesangon PHK kemarin udah habis buat bayar DP, apartemen kamu sama belanja kita kemarin. Aku butuh kerjaan baru secepatnya. Kalau ibu tahu aku nganggur, bisa mati jantungan dia. Kamu tahu kan ibu itu bangga banget punya anak manajer. Ya makanya cari kerja dong, Mas. Masa ngandelin duit istri terus? Malu ah, sindir Bella. SSTT. Jangan keras-keras. Rangga mendesis panik, matanya liar melihat sekeliling. Aku tuh gengsi, Bel, kamu nggak ngerti. Aku nggak bisa kerja rendahan. Teman-teman kuliahku semua udah jadi bos. Kalau mereka tahu aku dipecat gara-gara kasus korupsi receh itu, hancur reputasiku. Aku lebih baik mati daripada dihina miskin sama orang-orang kaya itu. Deh. Aku terdiam mencerna ucapannya. Aku lebih baik mati daripada dihina miskin sama orang-orang kaya. Itu dia. Itu kuncinya. Rangga bukan takut miskin karena kelaparan. Dia takut kehilangan muka. Dia mengidap narsisme akut yang membuatnya terobsesi pada citra diri. Ketakutan terbesarnya adalah dipermalukan di depan umum, dianggap gagal, dan direndahkan oleh orang-orang yang dia anggap level atas. Fobia sosial terhadap kemiskinan dan penghinaan. Itulah sebabnya dia mati-matian berbohong pada ibunya, pada teman-temannya, dan padaku. Terus rencana kamu apa? Tanya Bella sambil menyeruput latenya. Aku lagi coba deketin Pak Damar lagi. Bos lamaku. Aku mau ngemis-ngemis minta maaf. Bilang kalau aku hilaf. Kalau perlu aku sujud di kakinya asal dia nggak laporin aku ke polisi, dan mau nerima aku kerja lagi. Tapi, susah ketemunya. Dia orang sibuk. Dia itu koneksinya ngeri, Bel. Sekali dia ngomong jelek soal aku di lingkaran pebisnis, tamat riwayatku di kota ini. Senyum tipis perlahan terbit di bibirku yang tersembunyi di balik kerah jaket. Pak Damar. CEO perusahaan tempat Rangga bekerja, dan mencuri. Rangga tidak tahu satu rahasia kecil. Pak Damar, atau yang lebih akrab kupanggil Om Damar, adalah sahabat karib almarhum ayahku sejak kuliah. Dulu, saat ayah merintis bisnis properti, Om Damar adalah salah satu partner pertamanya. Aku mengenal Om Damar sejak aku masih kecil. Dia bahkan datang ke pernikahan kami, tapi Rangga saat itu terlalu sibuk tebar pesona dengan tamu-tamu lain sampai tidak menyadari siapa sebenarnya pria parubaya yang menyalamiku dengan hangat itu. Rangga hanya tahu Pak Damar sebagai CEO yang sulit ditembus, bukan sebagai Om Damar yang sering main catur dengan ayahku. Aku harus bisa ajak dia makan malam, gumam Rangga frustrasi. Kalau aku bisa jamu dia di rumah, tunjukin kalau aku masih hidup mapan, mungkin dia bakal luluh.
Orang kaya biasanya suka dijamu. Aku menahan napas. Ide itu keluar dari mulutnya sendiri. Dia ingin menjamu Pak Damar di rumah untuk menyelamatkan wajahnya? Baiklah, Mas. Aku akan kabulkan keinginanmu, batinku. Aku akan bawa Om Damar ke rumah kita. Tapi bukan untuk menyelamatkanmu. Aku segera mengeluarkan ponselku diam-diam. Mencari kontak bernama Om Damar, yang sudah lama tak kuhubungi. Aku mengetik pesan singkat dengan tangan gemetar, karena antusiasme yang membuncah. Om Damar, ini Anjani. Ada hal penting soal Rangga yang harus Om tahu. Dan Anjani punya satu permintaan untuk rencana makan malam minggu depan. Tolong Om datang, tapi jangan bilang Om kenal Anjani sebagai keponakan. Kita mainkan sandiwara kecil. Balasan datang tak sampai 5 menit kemudian. Rangga suamimu itu, yang baru saja tim audit saya temukan menggelapkan dana? Om baru mau proses hukum. Tapi demi kamu, Om akan datang. Atur saja skenarionya, enduk. Aku menutup ponselku. Senjata sudah di tangan. Aku punya kartu as yang bisa menghancurkan Rangga dalam satu kali pukul. Dia takut dihina orang kaya? Dia takut aibnya terbongkar di depan bos besar? Maka aku akan berikan panggung penghinaan termegah yang pernah ada. Aku akan mengundang penonton-penonton terbaik untuk menyaksikan keruntuhannya. Bos yang dia takuti, ibu yang dia banggakan, dan istri yang dia remehkan. Sore itu, aku keluar dari Cafe Le Jardin dengan langkah ringan. Air mata sedihku sudah kering, berganti dengan api dingin pembalasan dendam. Kembali ke masa kini. Pagi ini, sehari setelah insiden tamparan dan siraman air es. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan wajahku. Ada sedikit lebam di pipi kiri, bekas tangan Rangga. Mataku sembab, tapi sorotnya tajam. Aku memoleskan foundation tebal untuk menutupi lebam itu. Bukan karena aku ingin melindungi nama baik Rangga, tapi karena aku ingin tampil sempurna nanti malam. Sang ratu tidak boleh terlihat lemah saat menjatuhkan vonis hukuman mati. Aku sudah menghubungi Vina, sahabatku yang juga seorang pengacara perceraian andal, sejak subuh tadi. Vin, siapkan semuanya. Berkas gugatan cerai, bukti transfer rekening yang dikuras Rangga, foto-foto dia sama Bella, dan surat dokter hasil visum pipiku tadi pagi. Ucapku lewat telepon sambil memotong sayuran. Gila tuh laki. Berani main tangan sama lo? Suara Vina melengking marah di seberang sana. Tenang, Anjani. Gue bakal bikin dia miskin semiskin-miskinnya. Gue bawa polisi juga nggak buat nanti malam. Bawa. Tapi tunggu aba-abaku. Biarkan dia menikmati hidangan pembuka dulu, jawabku dingin. Oke. Gue juga udah kontak satpam kompleks lo, Pak Ujang. Gue kasih tip gede biar dia standby di pos dekat rumah lo nanti malam buat nyeret sampah keluar. Setelah menutup telepon, aku mulai beraksi di dapur. Rangga meminta masakan mewah, aku akan berikan yang terbaik. Aku memasak rendang daging sapi yang dagingnya kumasak perlahan selama 4 jam, hingga empuk dan bumbunya meresap hitam pekat. Aku membuat udang bakar madu dengan udang windu ukuran jumbo, yang kubeli pakai sisa uang belanja terakhir. Aku juga menyiapkan sup buntut yang kuahnya bening namun kaya rempah. Semuanya adalah makanan kesukaan Rangga. Makanan yang dulu sering kumasak saat kami masih awal menikah, saat dia masih pura-pura manis. Bedanya, kali ini aku memasaknya tanpa rasa cinta. Setiap adukan di kuali adalah adukan kebencian. Setiap irisan daging adalah simbol pemutusan ikatan kami. Siang harinya, Rangga menelepon. Suaranya terdengar cemas tapi berusaha sok berwibawa. Halo, gimana persiapannya? Rumah sudah bersih? Masakan sudah siap? Sudah, Mas. Semuanya beres. Mas jangan lupa pulang cepat. Jawabku datar. Bagus. Ingat ya, jangan bikin malu. Pak Damar bilang dia akan datang jam 7 malam. Oh ya, ibu juga mau datang. Dia mau lihat kesuksesan anaknya menjamu bos besar. Jadi kamu harus layani ibu juga dengan benar. Aku tersenyum sinis. Oh, ibu datang juga? Baguslah. Semakin ramai semakin seru. Maksud kamu apa? Rangga curiga. Maksudku, biar ibu bangga lihat Mas akrab sama bos besar. Elaku cepat. Ya sudah.
Awas kalau ada debu sedikit pun. Dia mematikan telepon. Aku meletakkan ponsel di meja dapur. Ibu mertuaku, Bu Sari, adalah tipe orang tua yang selalu memuja-muja anak laki-lakinya dan menganggap menantu perempuan hanyalah pelayan. Dia sering menyindirku karena aku cuma di rumah dan tidak menghasilkan uang. Padahal dia tidak tahu kalau uang bulanan yang Rangga kasih ke dia itu juga uangku. Kehadiran Bu Sari nanti malam akan menjadi bumbu penyedap yang sempurna. Aku ingin melihat ekspresi wajah sombongnya saat tahu anak kebanggaannya hanyalah penipu ulung. Pukul 5 sore, aku selesai menata meja makan. Taplak meja sutra warna emas, warisan ibuku, ku gelar rapi. Piring-piring porselen terbaik dikeluarkan. Gelas kristal berkilauan ditimpa cahaya lampu gantung. Suasana ruang makan terlihat sangat mewah, persis seperti jamuan kerajaan. Di tengah kemewahan itu, aku meletakkan satu benda asing di laci meja makan, tepat di dekat kursi tempat aku akan duduk nanti. Sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya berisi kehancuran Rangga, bukti perselingkuhan, bukti pencurian uang, dan surat PHK. Senjata yang kutemukan lewat kilas balik rasa sakitku. Aku mandi, membersihkan diri dari bau asap dapur. Aku mengenakan gaun terusan selutut berwarna merah marun yang elegan. Warna keberanian. Aku mematut diri sekali lagi. Tidak ada lagi Anjani yang pakai daster lusuh. Malam ini, aku adalah pemilik rumah ini, pemilik hidupku sendiri. Pukul 6.30 sore. Bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu. Bu Sari berdiri di sana dengan kebaya mencolok dan dandanan tebal, menatapku dari ujung rambut sampai kaki dengan tatapan meremehkan. Tumben rapi. Biasanya kucel, komentarnya pedas saat masuk tanpa permisi. Rangga mana? Kok belum pulang? Dia kan sibuk banget, kasihan anakku kerja keras banting tulang. Mas Rangga masih di jalan, Bu. Silakan duduk dulu, kataku sopan, menahan gejolak di dada. Nikmati saja dulu ilusi kebanggaanmu itu, Bu, batinku. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Pak Damar turun, didampingi sopirnya. Dia mengenakan batik lengan panjang yang berwibawa. Aku menyambutnya di teras. Selamat malam, Pak, sapaku formal, tapi mataku mengedipkan kode rahasia. Pak Damar tersenyum tipis, sangat tipis. Malam. Kamu, istrinya Rangga? Betul, Pak. Silakan masuk. Suami saya sebentar lagi sampai. Pak Damar masuk dan duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Bu Sari yang langsung terlihat gugup sekaligus kegirangan. Waduh, ini Pak Bos ya? Pak Damar? Saya ibunya Rangga, Pak. Aduh, terima kasih loh Pak sudah kasih kepercayaan ke anak saya. Rangga itu memang pintar dan rajin dari kecil, Pak. Calon direktur ya, Pak, cerocos Bu Sari tanpa rem. Pak Damar hanya mengangguk sopan tanpa senyum. Kita lihat saja nanti, Bu. Pukul 7 malam tepat. Suara mobil Rangga terdengar masuk ke carport. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Tirai panggung sudah dibuka. Aktor utama baru saja tiba. Pintu depan terbuka. Rangga melangkah masuk dengan wajah berseri-seri yang dipaksakan, membawa tas kerja, kosong, agar terlihat baru pulang kantor. Dia melihat Pak Damar duduk di sofa. Wajahnya langsung berubah cerah, senyum penjilat merekah lebar di bibirnya. Selamat malam, Pak Damar. Wah, kehormatan besar Bapak bisa hadir di gubuk saya. Seru Rangga sambil membungkuk-bungkuk hormat, menyalami Pak Damar dengan kedua tangan. Lalu dia menoleh ke arahku yang berdiri di dekat pintu ruang makan. Matanya berkilat penuh kemenangan, seolah berkata, lihat kan, aku berhasil. Anjani, siapkan makan malam sekarang. Jangan biarkan Pak Bos menunggu. Perintahnya dengan nada bos yang dibuat-buat. Aku mengangguk pelan. Sudah siap, Mas. Mari silakan ke meja makan. Rangga menggiring Pak Damar dan Bu Sari ke ruang makan. Saat melihat hidangan yang tersaji mewah di atas meja, mata Rangga berbinar puas. Dia menatapku dan berbisik pelan saat melewatinya, akhirnya kamu belajar. Istri itu harusnya begini, tahu diri. Bagus. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Senyum yang akan menjadi hal terakhir yang dia lihat sebelum dunianya kumatikan lampunya.
Mereka duduk. Rangga di ujung meja sebagai tuan rumah, Pak Damar di sisi kanan, kursi kehormatan, Bu Sari di sisi kiri. Aku duduk di seberang Rangga. Tapi ada satu kursi kosong di sebelah Bu Sari. Loh, itu kursi buat siapa lagi? Ada tamu lain? Tanya Rangga heran, menunjuk kursi kosong yang sudah disiapkan piring itu. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Biar aku yang buka, kataku tenang. Aku berjalan menuju pintu depan. Rangga tampak bingung, tapi dia tidak bisa protes di depan Pak Damar. Aku membuka pintu. Vina berdiri di sana, mengenakan setelan blazer hitam formal layaknya pengacara yang siap bersidang, membawa map tebal. Dan di belakangnya, berdiri dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Siap? Bisik Vina. Siap? Jawabku mantap. Aku mempersilakan Vina masuk sendirian dulu, membiarkan polisi menunggu di teras yang gelap. Kami berjalan menuju ruang makan. Saat Rangga melihat siapa yang datang, senyumnya mulai luntur. Dia kenal Vina sebagai teman kuliahku, tapi dia tidak suka padanya karena Vina terlalu kritis. Ngapain teman kamu kesini? Kita lagi ada jamuan penting. Desis Rangga, matanya melotot padaku. Dia tamunya, Mas, jawabku santai. Aku memberi isyarat pada Vina untuk duduk di kursi kosong itu. Selamat malam, Pak Rangga. Pak Damar. Sapa Vina dingin, lalu duduk dengan tenang, meletakkan map tebalnya di meja, tepat di samping piring sup buntut. Suasana mendadak menjadi canggung dan tegang. Rangga mulai gelisah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dia menatap Pak Damar, mencoba mencari dukungan, tapi Pak Damar hanya menatapnya datar tanpa ekspresi. Oke, karena semua sudah kumpul, mari kita makan, kata Rangga gugup, mencoba mencairkan suasana. Tangan gemetarnya mengambil sendok nasi. Tunggu sebentar, potong Pak Damar. Suaranya berat dan menggelegar di ruangan itu. Tangan Rangga terhenti di udara. Sebelum kita makan, saya mau tanya satu hal sama kamu. Rangga, kata Pak Damar sambil menatap tajam mata Rangga. Kamu mengundang saya ke sini untuk merayakan promosi jabatan, begitu katamu di telepon? Rangga menelan ludah. Iya, Pak. Maksud saya berharap Bapak mempertimbangkan. Promosi? Pak Damar tertawa singkat, tawa yang kering dan menakutkan. Kamu bahkan bukan lagi karyawan saya sejak 3 bulan lalu. Kamu lupa? Prang. Sendok di tangan Rangga jatuh menghantam piring. Wajahnya pucat pasi seketika, seputih kapas. Bu Sari melongo. Maksudnya apa ini? Pak, anak saya manajer loh. Tiap hari dia berangkat kerja. Pak Damar tidak mempedulikan Bu Sari. Matanya tetap terkunci pada Rangga yang kini gemetar hebat. Kamu pikir saya datang ke sini untuk makan masakan istrimu? Saya datang karena istrimu, pemilik saham di perusahaan saya, melaporkan adanya penyelewengan dana tambahan yang kamu lakukan. Pemilik saham. Rangga menatapku dengan tatapan horor. Mulutnya menganga tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya membisu. Dunianya mulai retak. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Mengambil amplop coklat dari laci, dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di depan hidung Rangga. Selamat menikmati hidangan pembukanya. Mas, ucapku dingin. Itu bukti kamu dipecat. Bukti kamu mencuri uangku, dan bukti kamu selingkuh sama wanita murahan itu. Silakan dimakan. Rangga terpaku. Dia melihat amplop itu, melihatku, lalu melihat Pak Damar. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan mewah itu. Dunianya bukan hanya runtuh, tapi hancur lebur menjadi debu. Amplop coklat itu mendarat di atas meja makan yang berlapis taplak sutra emas dengan bunyi buk yang tumpul. Namun bagiku suaranya sekeras ledakan bom. Suasana di ruang makan yang tadinya dipenuhi aroma rempah sup buntut dan rendang kini, berganti menjadi aroma ketakutan yang menguar dari tubuh suamiku. Waktu seolah berhenti berdetak. Aku melihat butiran keringat sebesar biji jagung mulai muncul di dahi Rangga, merambat turun melewati pelipisnya, lalu jatuh menetes ke kerah kemeja putihnya yang necis. Matanya bergerak liar, seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan, mencari jalan keluar yang tidak ada. Dia menatap amplop itu, lalu menatap wajah Pak Damar, kemudian beralih ke wajah ibunya, dan terakhir, dengan ragu-ragu, dia menatapku.
Bukan tatapan marah atau meremehkan seperti biasanya. Itu adalah tatapan ngeri. Tatapan seseorang yang menyadari bahwa tanah tempatnya berpijak ternyata adalah lumpur hisap. Apa maksudnya ini? Suara Rangga terdengar mencicit, jauh dari suara bariton yang biasa dia gunakan untuk membentakku. Anjani, kakakmu jangan bercanda di depan Pak Damar. Saham apa? Penyelewengan apa? Dia mencoba tertawa, sebuah usaha yang menyedihkan untuk mencairkan suasana. Pak Damar, istri saya ini memang suka berhayal. Maklum, dia cuma ibu rumah tangga, mungkin kebanyakan nonton sinetron. Dia tidak tahu apa-apa soal bisnis perusahaan kita. Perusahaan kita? Pak Damar mengulang kata itu dengan nada rendah yang dingin, menusuk. Dia meletakkan serbet makannya dengan gerakan pelan dan anggun, kontras dengan kegelisahan Rangga. Koreksi, Rangga. Perusahaan saya. Dan sebagian kecilnya, milik keluarga Anjani. Maksud Bapak? Rangga membelalak. Kamu tidak pernah tahu siapa ayah Anjani. Pak Damar menggelengkan kepala, seolah tak percaya dengan kebodohan di hadapannya. Herman Subagio. Sahabat saya, sekaligus salah satu investor pertama saat saya merintis perusahaan ini 20 tahun lalu. Saat beliau meninggal, seluruh aset dan sahamnya jatuh ke tangan putri tunggalnya, Anjani. Rahang Rangga jatuh. Mulutnya menganga lebar. Dia menoleh patah-patah ke arahku. Aku masih berdiri tegak di tempatku, menatapnya dengan senyum tipis yang tak mencapai mata. Kakakmu? Tunjuknya padaku dengan jari gemetar. Ya, Mas, jawabku lembut, tapi setiap kata-kataku mengandung bisa. Perusahaan tempat kamu bekerja, tempat kamu membusungkan dada dan merasa paling hebat itu, sebagian adalah milikku. Setiap kali kamu menghinaku, bodoh, dan tidak berguna, kamu sebenarnya sedang menghina orang yang menggajimu. Tidak mungkin. Tiba-tiba Bu Sari menggebrak meja, membuat sendok dan garpu berdenting nyaring. Wajah tua itu memerah padam karena marah. Jangan ngarang cerita kamu, Anjani. Kamu itu cuma anak yatim piatu yang dipungut anak saya. Mana mungkin kamu punya saham-saham segala? Kalau kamu kaya, kenapa selama ini kamu diam saja kalau Rangga nggak kasih uang belanja lebih? Hah? Ibu mertuaku ini memang luar biasa. Di saat fakta sudah terpampang nyata, dia masih memilih untuk buta demi membela ego anaknya. Aku menatap Bu Sari dengan tenang. Saya diam karena saya ingin berbakti, Bu. Saya ingin menghormati suami saya sebagai kepala rumah tangga. Saya pikir, dengan hidup sederhana, Rangga akan belajar bertanggung jawab. Tapi ternyata saya salah. Saya memelihara ular. Jaga mulutmu, bentak Rangga. Dia mencoba bangkit berdiri untuk mengintimidasiku seperti biasa, tapi Vina berdehem keras. Duduk, Pak Rangga, perintah Vina tegas. Tangannya mengetuk-ngetuk map tebal di meja. Atau saya panggil bapak-bapak berseragam di depan sana untuk mendudukkan Anda secara paksa. Rangga kembali terduduk lemas. Nyalinya ciut seketika mendengar kata, polisi. Aku melangkah pelan mengelilingi meja makan, mendekati kursi Rangga. Suara hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis, tak-tak-tak, seperti hitungan mundur eksekusi mati. Aku berhenti tepat di belakang punggungnya. Aku bisa mencium bau keringat dingin yang asam bercampur parfum mahalnya. Dia kaku, tak berani menoleh. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan bibirku ke telinganya, mengulangi posisi saat dia mengancamku semalam. Ingat apa yang Mas bilang semalam? Bisikku pelan. Mas bilang, aku lebih baik mati daripada dihina miskin sama orang kaya. Mas bilang Mas takut malu. Aku menegakkan tubuh dan menunjuk Pak Damar. Sekarang, di depan Pak Damar, orang yang paling Mas kagumi dan takuti. Mas sudah telanjang. Topeng Mas sudah copot. Pak Damar tahu Mas bukan manajer sukses. Pak Damar tahu Mas maling. Pak Damar tahu Mas pembohong. Cukup, Anjani. Seru Rangga frustrasi, dia menutup telinganya dengan kedua tangan. Wajahnya merah pada menahan malu yang tak tertahankan. Belum cukup, potong Pak Damar. Suaranya berat membelah ruangan. Saya sudah membaca laporan audit internal. Kamu melakukan markup anggaran perjalanan dinas fiktif. Kamu memalsukan kwitansi hotel.
Kamu bahkan menjual inventaris laptop kantor dan melaporkannya sebagai hilang. Total kerugian perusahaan memang tidak sampai miliaran, tapi itu membuktikan mentalmu, Rangga. Mental pencuri kelas teri. Kata-kata pencuri kelas teri itu menghantam Rangga lebih keras daripada tamparan fisik. Aku melihat bahunya merosot. Bagi seorang narsisis seperti Rangga, disebut kelas teri adalah penghinaan paling brutal. Dia selalu ingin terlihat eksklusif, high class, dan penting. Saya bisa jelaskan, Pak. Rangga mencoba membela diri, suaranya bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Saya terdesak. Saya butuh uang untuk berobat ibu, iya, ibu sakit keras waktu itu. Heh? Bu Sari melongo bingung. Kapan ibu sakit keras? Rangga? Ibu sehat-sehat saja kok. Kebohongan Rangga langsung patah seketika oleh ibunya sendiri. Aku tertawa kecil. Renyah sekali rasanya melihat dia terjerat lidahnya sendiri. Bukan buat ibu, Mas, selaku. Tapi buat gaya hidupmu. Buat gengsimu. Kamu takut dibilang miskin sama teman-teman arisan sosialitamu itu, kan? Kamu takut kalau kamu nggak bawa mobil bagus, mereka nggak mau temenan sama kamu lagi. Rangga menunduk dalam-dalam. Dia tidak berani menatap Pak Damar yang kini memandangnya dengan jijik. Rangga, panggil Pak Damar dingin. Kamu tahu kenapa saya memecat kamu 3 bulan lalu dan bukan langsung mempolisikanmu? Rangga menggeleng lemah. Karena saya menghormati almarhum Herman, ayah Anjani. Saya pikir, mungkin kamu hilaf. Saya beri kamu kesempatan untuk memperbaiki diri, mencari pekerjaan lain, dan membahagiakan putri sahabat saya. Tapi apa yang saya dengar? Kamu malah menyembunyikan pemecatan itu, berpura-pura masih bekerja, dan yang paling parah. Pak Damar menatapku sekilas, lalu kembali menatap Rangga dengan sorot mata yang menakutkan. Kamu menyiksa fisik dan batin Anjani. Saya nggak nyiksa, Pak. Itu cuma pertengkaran rumah tangga biasa, sangkal Rangga panik. Anjani melebih-lebihkan. Oh ya? Vina angkat bicara. Dia membuka mapnya dan mengeluarkan selembar foto. Foto wajahku tadi pagi, close up, memperlihatkan lebam biru keunguan di pipi kiri yang belum tertutup make up. Vina meletakkan foto itu di piring kosong di hadapan Rangga. Makan tuh, pertengkaran biasa. Ini hasil visum resmi dari rumah sakit tadi pagi. Pukulan benda tumpul. Dan saksi tetangga mendengar kamu berteriak mengancam akan membuat Anjani tidur di teras. Bu Sari merebut foto itu. Matanya membelalak melihat lebam di wajahku dalam foto itu. Selama ini dia memang tidak suka padaku, tapi dia tidak pernah tahu anaknya main tangan. Rangga, kamu pukul istrimu. Dia kurang ajar, Bu. Dia masak asin. Dia mau racuni aku. Rangga berteriak membela diri, kembali menyalahkan aku. Sifat aslinya yang temperamental dan suka menyalahkan orang lain keluar sepenuhnya. Istri kalau nggak bisa diatur ya harus dikasih pelajaran. Bapak dulu juga gitu kan ke ibu? Plah, kali ini bukan aku, bukan Pak Damar, tapi Bu Sari yang menampar Rangga. Tamparan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat hening seisi ruangan. Bu Sari menangis. Bukan karena kasihan padaku, tapi karena malu. Jangan bawa-bawa bapakmu yang sudah meninggal. Bapakmu galak tapi nggak pernah jadi maling. Kamu bikin malu ibu, Rangga. Kamu bilang kamu manajer. Kamu bilang kamu naik gaji. Tetangga semua sudah ibu pamerin kalau kamu sukses. Kalau mereka tahu kamu dipecat karena nyuri, mau taruh di mana muka ibu? Ah, itu dia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bu Sari pun lebih peduli pada wajahnya di depan tetangga, daripada nasib menantunya yang dipukuli. Kekacauan mental Rangga mencapai puncaknya. Dia dikepung dari segala sisi. Bos yang dia takuti sudah tahu dia kriminal. Ibu yang dia banggakan kini menamparnya karena malu. Dan istri yang dia anggap lemah kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Rangga menjambak rambutnya sendiri. Napasnya memburu cepat, seperti orang yang terkena serangan asma. Ini nggak benar, ini mimpi, ini pasti mimpi. Racuannya pelan. Ini bukan mimpi, Mas, kataku dingin, memecahkan gelembung penyangkalannya. Ini kenyataan.
Dan bagian terbaiknya belum dimulai. Aku kembali duduk di kursiku dengan tenang, mengambil sendok supku, dan mulai menyantap sup buntut yang sudah dingin itu dengan nikmat. Silakan dimakan hidangannya, Pak Damar, Vina. Jangan hiraukan badut yang sedang menangis itu. Kita butuh tenaga untuk membuka amplop berikutnya. Malam itu, di bawah lampu kristal yang terang benderang, aku melihat sosok suami yang dulu kuanggap gagah perkasa, menyusut menjadi kerdil. Egonya remuk redam. Dia gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketelanjangan jiwanya yang busuk dipertontonkan. Dia sudah kalah secara mental. Sekarang, saatnya menghancurkannya secara faktual. Rangga masih menunduk dengan tangan mencengkeram rambutnya saat aku menyelesaikan suapan pertamaku. Rasa sup buntut ini hambar di lidahku, kalah oleh rasa manisnya pembalasan dendam. Pak Damar sama sekali tidak menyentuh makanannya, beliau hanya menatap Rangga dengan tangan bersidekap di dada, postur seorang hakim yang siap mengetuk palu. Buka amplopnya, Mas, perintahku datar, memecah isak tangis Busari yang mendramatisir keadaan. Rangga tidak bergerak. Dia menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan. Buka, bentakku keras, membuat bahunya terlunjak kaget. Atau aku bacakan isinya pakai pengeras suara masjid biar satu kompleks dengar. Ancaman itu berhasil. Dengan tangan gemetar hebat, seperti penderita Parkinson, Rangga meraih amplop coklat tebal di hadapannya. Dia merobek segelnya dengan kasar, membuat kertas sobek berhamburan. Dia mengeluarkan isinya satu persatu. Lembar pertama adalah rekening koran. Baca saldonya, Mas, desakku. Rangga menatap deretan angka di kertas itu. Matanya menyipit, lalu membelalak. Keringat kembali mengucur deras. 0, bisiknya nyaris tak terdengar. Lebih keras. 0, teriaknya putus asa. Kemana uang 350 juta rupiah yang ada di situ 2 bulan lalu? Tanyaku, nadaku tenang tapi mengintimidasi. Itu uang warisan ayahku. Uang yang kamu bilang akan kamu investasikan di deposito berjangka. Mana depositonya? Mana bunganya? Rangga diam 1000 bahasa. Dia melirik Busari yang kini berhenti menangis dan menatap anaknya dengan horor. 300 juta? Rangga, kamu ambil uang istrimu sebanyak itu. Aku mengambil lembar kedua dari tangan Rangga, sebuah rekapitulasi transaksi kartu kredit dan mutasi rekening yang sudah disusun rapi oleh tim audit Vina. Biar aku bantu jawab, Bu, kataku sambil menyodorkan kertas itu ke hadapan Busari. Tanggal 15 bulan lalu, pembelian tas Louis Vuitton seharga 45 juta. Tanggal 20, pembayaran booking hotel bintang 5 di Bali, suite room, 15 juta per malam. Tanggal 25, transfer ke rekening atas nama Bella Saphira, 50 juta untuk DP apartemen Greenview. Bella? Busari membaca nama itu dengan bingung. Siapa Bella? Teman kantormu? Aku tertawa sinis. Teman kantor kok dibelikan apartemen. Bu, teman kantor kok diajak tidur di Bali? Aku melemparkan setumpuk foto ke atas meja. Foto-foto yang diambil oleh detektif swasta sewaan Vina. Foto Rangga berciuman dengan Bella di kolam renang hotel. Foto Rangga memeluk Bella di mall sambil menenteng belanjaan branded. Foto mereka berdua masuk ke dalam kamar hotel. Semuanya jelas, tajam, dan tak terbantahkan. Busari memekik tertahan melihat foto-foto vulgar itu. Dia menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. Dia merebut foto-foto itu, menatapnya nanar, lalu menatap anaknya dengan pandangan jijik yang baru pertama kali kulihat. Rangga. Suara Busari bergetar. Ibu kira kamu kerja keras lembur sampai malam demi keluarga, ternyata kamu zina? Pakai uang istrimu pula? Rangga terpojok. Wajahnya berubah dari takut menjadi marah, kemarahan defensif dari orang yang sudah tidak punya argumen logis. Dia memukul meja dengan keras. Brak! Diam kalian semua! Teriak Rangga, urat lehernya menonjol. Dia berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar karena amarah. Ini semua salah kamu, Anjani. Kalau kamu becus jadi istri, kalau kamu bisa dandan, kalau kamu bisa servis suami, aku nggak bakal cari wanita lain. Kamu itu membosankan. Dingin. Bella itu beda, dia menghargai aku.
Menghargai uangku, maksudmu, potongku cepat. Persetan dengan uangmu. Rangga makin kalap. Dia mengambil gelas air di depannya dan hendak melemparkannya ke arahku. Namun, belum sempat gelas itu melayang, Vina sudah berdiri dengan sigap. Satu gerakan lagi, Pak Rangga, dan itu akan jadi pasal percobaan penganiayaan tambahan, ancam Vina dingin. Rangga membeku. Gelas di tangannya tertahan di udara. Dia membanting gelas itu ke lantai hingga pecah berantakan, air tumpah kemana-mana, tapi dia tidak berani menyentuhku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Rangga mendesis, matanya merah menyala menatapku. Kamu pikir karena kamu punya uang kamu bisa injak-injak aku? Ingat, Anjani, aku masih suamimu yang sah. Harta yang kamu punya itu harta Gonogini. Kalau kita cerai, aku tetap dapat setengahnya. Aku nggak akan miskin. Aku akan ambil setengah dari rumah ini, setengah dari mobil, setengah dari semuanya. Vina tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat mengejek. Dia menggeleng-gelengkan kepala sambil membuka pasal-pasal di dokumennya. Aduh, Bapak Rangga yang terhormat. Anda sepertinya bolos saat pelajaran hukum dasar, kata Vina geli. Harta bawaan atau warisan itu bukan harta Gonogini, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakannya digabung. Dan setahu saya, kalian tidak punya perjanjian itu. Rumah ini, 100% warisan Pak Herman untuk Anjani. Mobil, BPKB atas nama Anjani, dibeli sebelum kalian menikah. Vina menatap Rangga dengan tatapan membunuh. Dan soal uang tabungan yang Bapak kuras itu, karena Bapak mengambilnya tanpa izin dan menggunakannya untuk tindak pidana lain, perselingkuhan dan gaya hidup di luar kebutuhan rumah tangga, klien saya menuntut pengembalian dana penuh plus bunga dan kerugian imaterial. Artinya apa? Rangga bertanya bodoh, suaranya mulai melemah lagi. Artinya, sahutku sambil berdiri tegak, merapikan gaunku. Kamu keluar dari rumah ini malam ini juga tanpa membawa sepeser pun. Baju yang kamu pakai, silakan bawa. Tapi mobil, jam tangan yang kubelikan ulang tahun lalu, ponsel yang pulsanya kubayarkan, semuanya tinggal di sini. Nggak bisa. Rangga meraung. Ini rumahku juga. Aku kepala keluarga di sini. Kepala keluarga yang dipecat karena maling dan memukuli istri, selapak damar tajam. Rangga, sadarlah. Karirmu sudah tamat. Saya sudah blacklist nama kamu di asosiasi HRD seluruh perusahaan besar di Indonesia. Tidak akan ada yang mau mempekerjakan pencuri. Rangga terhuyung ke belakang seolah ditonjok. Dia memegang pinggiran meja untuk menahan tubuhnya yang limbung. Masa depannya hancur total. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pesangon, tidak ada istri kaya, tidak ada aset. Tiba-tiba, ponsel Rangga di atas meja bergetar panjang. Sebuah nama muncul di layar yang menyala terang. My Love Bella. Aku tersenyum miring. Waktunya tamu tak diundang masuk panggung. Angkat, Mas, perintahku. Rangga diam saja. Aku menekan tombol loudspeaker di layar ponselnya tanpa ragu. Halo sayang. Mas? Suara cempreng Bella terdengar jelas memenuhi ruang makan yang hening. Mas, kamu di mana sih? Kok aku nggak dijemput? Katanya malam ini mau kenalin aku sama ibumu. Aku udah di depan gerbang kompleks nih, tapi satpamnya rese banget nggak bolehin masuk. Bilangin dong sama satpam bodoh itu kalau aku ini calon nyonya rumah. Suasana hening sejenak. Bu Sari menatap ponsel itu dengan mata melotot. Calon nyonya rumah. Aku memberi isyarat pada Vina. Vina mengangguk dan mengetik pesan singkat ke Pak Ujang, satpam di depan. Biarkan masuk. Mas? Halo? Mas Rangga? Teriak Bella di telepon. Masuklah, Bella, jawabku ke arah ponsel itu. Gerbang sudah dibuka. Kami semua menunggumu di meja makan. Loh? Ini siapa? Suara Bella terdengar bingung. Anjani ya? Heh, ngapain lo pegang HP laki gue? Dasar lancang. Aku mematikan sambungan telepon. Rangga menatapku dengan wajah pucat pasi, seputih mayat. Kamu ngundang dia? Bukan aku, jawabku santai. Kamu yang janji mau kenalin dia ke ibumu, kan? Aku cuma bantu memfasilitasi. Sebagai istri yang baik. 5 menit kemudian,
Suara hak tinggi terdengar mengetuk lantai teras. Pintu depan yang tidak terkunci terbuka lebar. Bella masuk dengan percaya diri tinggi. Dia mengenakan gaun mini yang sangat ketat dan terbuka, jauh dari kata sopan untuk bertemu calon mertua. Wajahnya dipoles make up tebal. Dia melangkah masuk ke ruang makan dengan senyum lebar, mengira akan disambut pesta. Tapi langkahnya terhenti saat melihat pemandangan di hadapannya. Piring pecah di lantai. Rangga yang berantakan dan berkeringat. Bu Sari yang menangis. Pak Damar yang menatap tajam. Dua polisi berdiri di ambang pintu dapur. Dan aku, Anjani, berdiri tegak di ujung meja seperti ratu yang sedang mengadili rakyat jelata. Loh, kok? Bella bingung. Matanya tertuju pada Rangga. Mas, ini kenapa? Kok ada polisi? Rangga tidak menjawab. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup melihat kekasih gelapnya itu. Aku berjalan mendekati Bella. Dia lebih tinggi dariku karena sepatu haknya, tapi auraku membuatnya mundur selangkah. Selamat datang, Bella, sapaku ramah yang dibuat-buat. Perkenalkan, itu Ibu Sari, wanita yang katanya mau kamu temui. Dan itu Pak Damar, mantan bos Rangga yang memecatnya karena korupsi. Hah? Dipecat? Bella melotot ke arah Rangga. Mas, kamu bilang kamu mau dipromosikan jadi direktur. Kamu bilang uang kamu banyak. Rangga masih diam membisu. Dia bohong, Bel, kataku sambil tersenyum manis. Semua uang yang dia pakai buat beliin kamu tas, apartemen, liburan itu uangku. Uang istri yang dia sebut benalu. Dan sekarang, aku minta semuanya kembali. Vina maju ke depan, menyodorkan surat tuntutan. Mbak Bella, atas nama klien saya Ibu Anjani, Anda dituntut atas pasal penadahan barang curian dan perzinahan. Kembalikan semua aset yang dibeli pakai uang Anjani, atau Anda ikut naik mobil patroli malam ini juga bersama kekasih kaya Anda ini. Wajah Bella berubah drastis. Dari angkuh menjadi panik luar biasa. Gila. Gue nggak tahu apa-apa. Gue kira itu duit dia. Mas Rangga bilang dia kaya. Bella langsung berbalik menyerang Rangga. Dia memukul dada Rangga dengan tas tangannya. Dasar penipu. Laki-laki kere. Lo nipu gue. Lo bilang lo bos. Balikin waktu gue yang kebuang buat ngeladenin lo. Keributan pecah. Bu Sari menjerit histeris melihat anaknya dipukuli pelakor. Rangga pasrah, sudah tidak punya jiwa. Aku mundur perlahan, kembali ke sisi Pak Damar. Kami menonton pertunjukan itu seperti menonton drama komedi tragis. Cukup, kata Pak Damar akhirnya. Dia memberi kode pada polisi. Dua petugas polisi maju. Satu memegang lengan Rangga, satu lagi memegang lengan Bella yang masih meronta-ronta. Saudara Rangga, Anda kami tahan atas laporan penggelapan dana perusahaan dan KDRT. Saudari Bella, Anda ikut kami untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan terlapor penadahan. Borgol besi berbunyi klik, mengunci pergelangan tangan Rangga. Bunyi yang menjadi musik terindah di telingaku malam ini. Rangga menatapku untuk terakhir kalinya sebelum diseret keluar. Matanya basah, memelas, memohon ampun. Anjani, Dek, tolong Mas. Mas minta maaf. Mas hilaf. Aku menatapnya datar. Tidak ada rasa iba sedikit pun. Hati yang dulu mencintainya sudah dia bunuh berkali-kali. Maaf, Mas, jawabku pelan. Pintu maaf sudah ditutup bersamaan dengan pintu sel yang akan kamu tempati. Nikmati hidup barumu. Kamu akhirnya bebas dari istri benalu ini. Rangga diseret keluar, menangis meraung-raung memanggil, Ibu, Ibu. Bu Sari pingsan di kursi makannya. Bella terus memaki-maki sepanjang jalan keluar. Malam itu, rumahku kembali sunyi setelah keributan mereda. Tapi ini bukan kesunyian yang menyedihkan seperti kemarin. Ini adalah kesunyian yang damai. Kesunyian kemenangan. Suasana di dalam rumah yang tadinya mencekam karena pengakuan dosa dan penangkapan, kini berubah menjadi hiruk-pikuk yang tak terkendali saat polisi mulai menggiring Rangga dan Bella keluar dari ruang makan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggung mereka yang bungkuk dan tak berdaya. Borgol besi yang melingkar di tangan Rangga berkilatan tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Lampu yang dulu ia banggakan sebagai simbol status sosialnya,
kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Jalan. Jangan banyak drama. Bentak salah satu petugas polisi saat Bella mencoba meronta-ronta. Hak sepatunya patah sebelah membuat jalannya terpincang-pincang menyedihkan. Lepaskan. Kalian salah tangkap. Aku korban. Aku ditipu laki-laki ini. Bella berteriak histeris. Suaranya melengking memekakan telinga, bergema di seluruh lorong rumah yang luas. Make-up tebalnya luntur oleh air mata dan keringat, mengubah wajahnya yang sok cantik menjadi seperti badut yang menyeramkan. Sementara itu, Rangga hanya menunduk dalam. Bahunya berguncang. Ia tidak lagi berteriak. Ia tahu, di luar sana, panggung penghakiman yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ia tahu bahwa tembok pertahanan citra dirinya yang ia bangun dengan kebohongan, selama bertahun-tahun akan runtuh total begitu ia melangkah keluar dari pintu utama. Tiba-tiba, dari arah ruang makan, terdengar suara erangan. Bu Sari siuman. Rangga anakku, jangan bawa anakku. Ibu mertuaku itu bangun dengan tenaga yang entah datang dari mana. Dengan rambut sasak yang sudah miring dan kebaya yang kusut, dia berlari tertatih-tatih mengejar rombongan polisi. Dia melewati Pak Damar dan Vina begitu saja, matanya hanya tertuju pada putra kebanggaannya yang sedang digelandang seperti kriminal. Tunggu, Pak Polisi. Jangan bawa anak saya. Anak saya orang baik. Dia manajer. Dia orang kaya. Ini pasti fitnah istri durhaka itu. Bu Sari berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Aku tidak bergeming. Aku justru melangkah mengikuti mereka keluar. Pak Damar dan Vina berjalan di sampingku, menjadi benteng pelindungku. Saat pintu utama rumah terbuka lebar, angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun, yang lebih menusuk bagi Rangga adalah pemandangan di halaman depan. Mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru merah yang menyala berputar-putar telah memecah keheningan kompleks perumahan elit kami. Cahaya silau itu menyorot wajah-wajah tetangga yang mulai berkumpul di depan pagar. Rupanya, Vina benar-benar mempersiapkan segalanya dengan matang. Suara sirine tadi, meski sebentar, cukup untuk memancing rasa penasaran warga. Tetangga kiri kanan, ibu-ibu arisan yang sering dipameri Bu Sari, bahkan satpam kompleks, semuanya sudah berdiri di sana, berbisik-bisik, merekam dengan ponsel mereka. Inilah momen yang paling ditakuti Rangga. Penghakiman publik. Ya ampun, itu Pak Rangga? Kok diborgol? Loh, itu perempuan siapa? Bukan Bu Anjani kan? Katanya manajer sukses, kok ditangkap polisi? Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Rangga, lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Rangga berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera ponsel tetangga, tapi polisi menahannya agar tetap tegak. Bu Sari menerobos keluar, mengejar sampai ke teras. Dia melihat kerumunan tetangga dan naluri, jaga image-nya langsung bekerja, namun dengan cara yang salah. Dia berbalik menatapku yang berdiri anggun di ambang pintu, lalu dia mulai bersandiwara. Tolong Bapak Ibu semua, teriak Bu Sari kepada kerumunan tetangga. Lihat menantu saya ini, dia jahat. Dia selingkuh sama bosnya, terus dia jebak suami sendiri biar masuk penjara. Dia mau usir saya dan anak saya dari rumah kami sendiri. Dasar wanita ular. Kerumunan tetangga terdiam sejenak, bingung. Beberapa mata menatapku curiga. Akting Bu Sari memang meyakinkan, air mata buayanya mengalir deras. Rangga mengangkat kepalanya sedikit, berharap narasi ibunya bisa menyelamatkan sisa harga dirinya. Iya, Anjani menjebakku. Lirihnya pelan, mencoba mencari simpati. Aku menghela napas panjang. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara murahan ini. Aku melangkah maju ke bibir teras, tepat di bawah sorot lampu taman yang terang. Aku berdiri tegak, menatap satu persatu wajah tetanggaku, lalu menatap Bu Sari yang masih meraung-raung di lantai teras. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suaraku lantang, tenang, dan berwibawa. Tidak ada nada histeris. Maaf sudah mengganggu istirahat kalian malam ini. Tapi karena ibu mertua saya meminta perhatian publik, maka saya akan meluruskan faktanya di sini, sekarang juga, agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Aku menunjuk Rangga yang dipegangi polisi. Laki-laki ini, Rangga, suami yang selama ini kalian kenal sebagai manajer sukses,
sebenarnya adalah pengangguran yang sudah dipecat 3 bulan lalu karena kasus korupsi dan penggelapan uang perusahaan. Suara kaget terdengar serempak dari kerumunan. Dan wanita di sebelahnya, aku menunjuk Bella yang menunduk malu, adalah selingkuhannya. Rangga menggunakan uang tabungan saya, uang warisan ayah saya, untuk membiayai apartemen dan gaya hidup wanita itu, sementara dia membiarkan saya makan seadanya di rumah. Bohong, pekik Busari. Rumah ini rumah anakku. Mobil itu mobil anakku. Salah, potong Vina yang maju membawa berkas. Dia mengangkat map itu tinggi-tinggi. Saya kuasa hukum Ibu Anjani. Ini sertifikat rumah, atas nama Anjani. Ini BPKB mobil, atas nama Anjani. Dan ini surat bukti transfer di mana saudara Rangga mencuri total 300 juta rupiah dari rekening istri sendiri. Vina menoleh ke arah Busari. Jadi, Bu, selama ini Anda menumpang hidup di rumah Anjani, makan dari uang Anjani, tapi Anda menghina Anjani setiap hari. Dan malam ini, Anjani menggunakan haknya sebagai pemilik rumah untuk mengusir parasit-parasit yang merugikan. Tetangga mulai bergunjing riuh. Simpati berbalik 180 derajat. Ya ampun, jadi selama ini Pak Rangga itu Mokondo, celetuk Bu Tejo, tetangga yang mulutnya paling pedas. Gayanya selangit, ternyata maling duit istri? Ih, amit-amit. Busari juga, duh malunya, udah sombong, ternyata numpang di rumah mantu. Sahut yang lain. Wajah Busari pucat pasi. Dia melihat sekeliling, tidak menemukan satupun tatapan simpati. Tetangga yang biasanya dia ajak pamer tas KW, kini menatapnya dengan jijik. Rangga, yang sudah tidak tahan lagi menanggung malu, akhirnya berteriak. Cukup. Bawa aku pergi. Pak Polisi, ayo jalan. Bawa aku. Dia lebih memilih sel penjara yang dingin daripada berdiri 1 detik lagi di bawah tatapan menghakimi para tetangga ini. Egonya hancur lebur. Dia menyeret kakinya sendiri menuju mobil patroli. Bella didorong masuk ke kursi belakang bersamanya. Saat pintu mobil polisi ditutup, Rangga menatapku dari balik kaca jendela. Tatapannya kosong. Jiwanya sudah mati. Mobil itu pun perlahan melaju pergi, membawa serta sumber penderitaanku selama ini. Sirine tidak dinyalakan, tapi kepergiannya terasa sangat bising di kepalaku. Kini tinggal Busari sendirian di teras. Dia menatap mobil anaknya yang menjauh, lalu menatapku. Dia sadar, dia tertinggal di kandang singa. Perlahan, Busari merangkak mendekati kakiku. Dia mencoba memegang ujung gaunku. Anjani, Endu, Ibu hilaf. Ibu nggak tahu Rangga begitu? Kamu nggak tegakan sama Ibu? Ibu sudah tua. Ibu mau tidur di mana malam ini kalau bukan di sini? Aku menatap wanita tua yang bersimpuh di kakiku ini. Dulu, dia pernah menyuruhku mencuci kakinya saat aku baru menikah sebagai tanda bakti. Dulu, dia pernah membuang masakan supku ke tempat sampah karena katanya kurang asin. Dulu, dia selalu membandingkanku dengan mantan pacar Rangga yang lebih kaya. Apakah aku merasa kasihan? Sedikit. Sebagai sesama manusia. Tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. Kebaikan yang disalahgunakan adalah kebodohan. Dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk berhenti menjadi bodoh malam ini. Aku menarik mundur kakiku, menghindari sentuhannya. Bu, kataku dingin, Ibu punya keluarga besar di kampung. Kan? Ibu punya adik-adik yang sering Ibu banggakan juga. Silakan hubungi mereka. Tapi ini sudah malam. Anjani, tega kamu mengusir mertua sendiri? Ratapnya, mencoba memanipulasi rasa bersalahku lagi. Ibu yang mengusir diri Ibu sendiri saat Ibu memilih membela pencuri dan menghina pemilik rumah ini. Jawabku tegas. Aku menoleh ke Pak Ujang, satpam kompleks yang berdiri di dekat pagar. Pak Ujang, tolong bantu carikan taksi untuk Ibu Sari. Dan tolong pastikan Ibu Sari tidak membawa barang apapun dari dalam rumah kecuali baju yang melekat di badannya. Tas-tas branded di kamarnya itu palsu, tapi tetap saja dibeli pakai uang saya, jadi itu milik saya. Siap, Bu Anjani, jawab Pak Ujang semangat. Dia dan beberapa warga lain yang geram melihat kelakuan Bu Sari langsung maju. Mari, Bu, saya antar ke depan kompleks cari taksi, kata Pak Ujang, setengah menyeret Bu Sari yang masih menangis meraung-raung. Anjani, kamu kualat nanti. Anjani,
Teriakannya makin lama makin pelan seiring dia dibawa menjauh dari gerbang rumahku. Akhirnya, hening. Kerumunan tetangga mulai membubarkan diri setelah memberiku anggukan hormat dan kata-kata semangat. Yang sabar ya, Bu Anjani. Hebat kamu, Mbak. Perempuan harus kuat. Kalau butuh apa-apa bilang kita ya, Jeng. Aku mengangguk lelah sambil tersenyum tipis. Pak Damar menepuk pundakku pelan. Kerja bagus, Nak. Ayahmu pasti bangga di atas sana. Kamu mempertahankan apa yang menjadi hakmu dengan bermartabat. Terima kasih, Om Damar. Terima kasih sudah mau ikut sandiwara ini. Jawabku tulus. Ini bukan sandiwara, Anjani. Ini penegakan keadilan. Besok, pengacara perusahaan saya akan melengkapi berkas tuntutan Rangga. Dia tidak akan lolos dengan hukuman ringan. Malam itu, setelah Pak Damar dan Vina pulang, aku berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang luas dan sunyi. Tidak ada lagi bentakan Rangga. Tidak ada lagi sindiran Bu Sari. Rumah ini terasa kosong, tapi juga terasa sangat luas dan melegakan. Aku berjalan ke dapur, melihat sisa kekacauan di sana. Lantai masih sedikit basah bekas siraman air kemarin. Tapi kali ini, aku membersihkannya bukan dengan air mata, melainkan dengan senandung pelan. Aku membuang semua masakan mewah yang tak tersentuh itu ke tempat sampah. Rendang, sup buntut, udang bakar. Aku tidak butuh sisa makanan dari meja pengkhianat. Malam itu, aku tidur di kamar utama, kamarku. Di atas ranjang besar yang kini terasa sangat nyaman karena hanya ada aku. Aku tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. 6 bulan kemudian. Wangi aromaterapi lemongrass dan kopi segar menyambutku begitu aku melangkah masuk ke dalam lobi kaca yang berkilauan. Papan nama elegan bertuliskan, Anjani's Heritage, terpampang gagah di dinding depan. Ini adalah kantor baruku, sekaligus pusat dari bisnis kuliner dan butik yang kurintis 6 bulan terakhir. Aku bukan lagi Anjani si istri penurut yang memakai daster lusuh. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer krem yang membalut tubuhku dengan pas. Rambutku yang dulu kusut kini tertata rapi dalam potongan bob pendek yang segar. Wajahku berseri, bukan karena bedak mahal, tapi karena ketenangan batin yang sudah lama hilang. Selamat pagi, Bu Anjani, sapa resepsionis dengan ceria. Pagi, Rina. Jadwal saya hari ini apa? Tanyaku sambil tersenyum. Ada meeting dengan vendor kain jam 10, lalu makan siang dengan investor baru, dan sore nanti Bu Vina mau mampir. Aku mengangguk puas dan melangkah menuju ruanganku. Ruangan yang luas dengan dinding kaca menghadap ke taman kota. Dari sini, aku bisa melihat dunia yang bergerak dinamis, sama seperti hidupku yang terus bergerak maju. Setelah perceraian itu, aku tidak tinggal diam meratapi nasib. Dengan bantuan Vina dan koneksi Om Damar, aku mengaudit ulang semua aset peninggalan ayah. Ternyata banyak yang bisa dikembangkan. Aku menjual sebagian saham minoritas di perusahaan Om Damar untuk modal membangun bisnisku sendiri. Sebuah restoran masakan Nusantara premium dan butik batik modern. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, dan pada bayang-bayang masa lalu, bahwa masakanku layak dihargai mahal, dan seleraku tidaklah kampungan. Dan aku berhasil. Restoranku selalu penuh reservasi. Koleksi butikku mulai dilirik desainer lokal. Aku sibuk, lelah, tapi sangat bahagia. Setiap rupiah yang masuk rekeningku adalah hasil keringatku sendiri, dan aku memegang kendali penuh atasnya. Tok-tok. Pintu ruanganku terbuka. Vina masuk dengan senyum lebar, membawa sebuah amplop surat. Halo, Bu Bos. Makin glowing aja nih janda kaya raya. Ledek Vina sambil duduk di sofa empuk ruanganku. Apaan sih, Vin? Ada kabar apa? Tanyaku sambil menuangkan teh untuknya. Vina meletakkan amplop itu di meja. Kabar penutup dari masa lalu. Putusan pengadilan sudah final, inkrah. Rangga divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Lebih ringan sedikit dari tuntutan jaksa karena dia berkelakuan baik dan mengakui semua perbuatannya, tapi tetap saja dia bakal membusuk di sana cukup lama. Aku menatap amplop itu tanpa minat untuk membukanya. Gugatan perdata ganti ruginya? Menang telak. Jawab Vina mantap. Hakim memerintahkan penyitaan sisa aset yang mungkin dia punya, meski nyatanya dia nggak punya apa-apa. Bella juga kena batunya.
Dia divonis 1 tahun penjara karena terbukti sebagai penadah aktif, dan dia wajib mengembalikan semua barang mewah itu. Apartemennya sudah disita ban karena cicilannya macet total. Syukurlah, gumamku pelan. Ada rasa lega yang luar biasa di dadaku. Keadilan telah ditegakkan. Oh ya, ada satu lagi. Vina merogoh tasnya. Ini, surat dari Rangga. Titipan dari sipir penjara pas aku kesana urus berkas terakhir. Katanya dia mohon-mohon biar kamu baca. Aku menerima kertas lecek yang dilipat sembarangan itu. Tulisan tangan di dalamnya berantakan, mungkin ditulis dengan tangan gemetar. Anjani, istriku. Maaf, maksudku mantan istriku. Aku menulis ini dari sel yang sempit dan bau. Aku sakit, Anjani. Asmaku sering kambuh di sini karena lantainya dingin, dan tidak ada yang merawatku. Teman-teman selku jahat, mereka sering memalak makananku. Aku kangen masakan kamu. Aku kangen sup buntut kamu. Sumpah, masakan kamu itu paling enak sedunia. Aku bodoh baru menyadarinya sekarang. Anjani, kalau kamu punya hati, tolong jenguk aku sekali saja. Bawakan aku makanan. Atau setidaknya, kirimkan aku sedikit uang buat beli sabun dan obat. Ibu nggak pernah datang jenguk aku, katanya dia malu dan nggak punya ongkos. Bella juga menghilang. Aku sendirian, Anjani. Tolong aku. Aku janji akan berubah, Rangga, yang menyesal. Aku membaca surat itu tanpa ekspresi. Dulu, mungkin aku akan menangis membaca betapa menderitanya dia. Dulu, aku akan langsung lari ke dapur memasakkan makanan kesukaannya. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Rasa cintaku sudah habis tak bersisa. Bahkan rasa benciku pun sudah memudar, digantikan oleh rasa ketidakpedulian. Karma bekerja dengan caranya yang presisi. Dia yang dulu menghina masakanku dan menyiramku air karena kurang enak, kini merindukan masakanku di saat dia kelaparan. Dia yang dulu membuangku demi wanita lain, kini ditinggalkan oleh semua wanita dalam hidupnya. Gimana? Mau dibalas? Tanya Vina hati-hati. Aku meremas kertas itu menjadi bola kecil, lalu melemparkannya ke tempat sampah di sudut ruangan. Plung. Masuk dengan sempurna. Nggak perlu, jawabku tersenyum. Sampah tempatnya di tempat sampah. Aku nggak punya waktu mengurusi masa lalu. Mantap. Vina bertepuk tangan. Terus, gimana kabar mantan mertuamu? Si Busari? Oh, itu, aku terkekeh pelan. Minggu lalu aku nggak sengaja lihat dia di pasar tradisional. Dia lagi jualan gorengan di pinggir jalan, pakai daster lusuh, persis seperti yang dulu sering dia hina kalau aku pakai. Dia kelihatan tua banget, kurus. Waktu dia lihat aku turun dari mobil, dia langsung nutupin mukanya pakai nampan gorengan. Malu mungkin. Sakit banget pasti rasanya, komentar Vina. Dari gaya sosialita, jatuh jadi penjual gorengan pinggir jalan. Ya, itulah hidup, Vin. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela kaca. Matahari bersinar terang di luar sana, menyinari kota Jakarta yang sibuk. Aku melihat bayanganku di kaca. Wanita di sana tampak kuat, mandiri, dan bebas. 6 bulan lalu, aku berpikir duniaku runtuh saat suamiku menamparku. Ternyata, itu bukan keruntuhan. Itu adalah gempa bumi yang diperlukan untuk merobohkan bangunan tua yang rapuh, supaya aku bisa membangun istana baru yang lebih kokoh di atasnya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kebebasan. Rangga ada di penjara. Bella hancur. Busari menanggung malu. Dan aku baru saja memulai babak terbaik dalam hidupku. Vin, panggilku tanpa menoleh. Ya? Ayo kita makan siang. Aku yang traktir. Kita pesan menu paling mahal. Asik. Let's go. Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan surat remasan Rangga di tempat sampah, tempat di mana dia seharusnya berada sejak dulu. Kisah penderitaanku sudah tamat. Sekarang adalah kisah kejayaanku.